Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas tentang pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Nah, menurut para ahli, kenaikan suhu ini rata-rata sebesar 2-5 derajat Celcius. Ya, tidak merata, cuman rata-ratanya segitu. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini prediksi para ahli ya. Jadi prediksi suhu bumi pada tahun 2070 sampai 2100 nanti jika dibandingkan dengan rata-rata suhu bumi pada tahun 1960 sampai 1990. Di sini kenaikan suhunya berkisar antara 0 sampai 8 ya. Yang paling tinggi kenaikannya 8 derajat Celcius. Itu terdapat pada daerah kutub utara ini terutama. Makanya di sini banyak es yang mencair sehingga menyebabkan permukaan air laut akan meningkat. Ya, itu adalah dampak dari pemanasan global. Nanti akan kita bahas. Oke? Di depan tadi sudah dijelaskan bahwa penyebab dari pemanasan global adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Sebelumnya saya akan terangkan dulu efek rumah kaca atau greenhouse effect. Jadi gambarnya seperti ini. Ini bumi ya. Kemudian di sini ada matahari menyinari bumi. Maka radiasi pancaran dari matahari ini, sebagian besar dari radiasi itu diabsorpsi atau diserap oleh permukaan bumi, sehingga permukaan bumi menjadi lebih hangat. Oke, sebagian lainnya akan dipantulkan oleh permukaan bumi ke atmosfer. Dan sebagian lainnya lagi akan diserap oleh gas-gas rumah kaca yang ada pada atmosfer. Gas rumah kaca itu apa aja? Yang pertama, uap air atau H2O. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2, yang ketiga, metana atau CH4, kemudian nitrogen oksida atau NOx, kemudian senyawa keluarga CFC atau klorofluorokarbon. Jadi, oleh gas-gas rumah kaca yang ada pada atmosfer ini, sinar matahari akan diserap. Kemudian, oleh molekul-molekul gas rumah kaca ini, sinar matahari yang diserap tadi dipancarkan kembali ke segala arah. Ya, seperti dipancarkan ulang gitu ya. Dipancarkan ulang sehingga suhu pada atmosfer dan permukaan bumi akan meningkat. Oke, sebenarnya efek rumah kaca ini merupakan peristiwa yang normal terjadi, dari dulu sudah ada gitu ya. Bahkan merupakan suatu mekanisme yang menguntungkan, karena jika tidak ada gas-gas rumah kaca yang ada pada atmosfer bumi, nggak ada efek rumah kaca, maka suhu bumi bisa diprediksi mencapai min 18 derajat Celcius. Jadi gas-gas rumah kaca inilah yang berfungsi menjaga suhu bumi tetap seperti ini, seperti yang kita tinggali ini. Nah, tetapi di era modern ini, penggunaan bahan bakar semakin meningkat, industrialisasi juga semakin meningkat, sedangkan di sisi lain hutan banyak ditebang atau dibakar, menyebabkan emisi gas rumah kaca, terutama CO2 ya, itu meningkat. Nggak hanya CO2, CH4, NOx, dan CFC juga meningkat. Kalau semakin banyak konsentrasi gas rumah kaca yang ada pada atmosfer, maka semakin banyak juga cahaya matahari yang diserap kemudian dipancarkan ulang oleh molekul-molekul gas rumah kaca tersebut. Sehingga mengakibatkan suhu bumi akan meningkat lebih tinggi daripada biasanya. Dan itu menjadi suatu yang negatif. Jadi yang awalnya harusnya menguntungkan menjadi merugikan karena terlalu banyak emisi gas rumah kaca, emisi CO2, CH4, NOx, dan sebagainya. Oke, paham ya? Berikutnya kita akan membahas aktivitas apa saja yang menghasilkan gas rumah kaca. Yang pertama adalah transportasi, yang kedua adalah industri, yang ketiga pembuangan sampah, yang keempat penebangan dan pembakaran hutan, dan yang kelima pertanian dan peternakan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama transportasi, jelas ya. Pembakaran dari bahan bakar fosil, jadi BBM, bensin, solar, atau apapun itu ya, melepaskan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan nitrogen oksida atau NOx yang keluar dari asap knalpot kendaraan. Kemudian pada industri, aktivitas industri juga melibatkan pembakaran dari bahan bakar fosil, baik dari minyak bumi maupun batu bara, yang juga melepaskan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan nitrogen oksida atau NOx. Aktivitas industri freezer, pendingin ruangan, cat semprot, dan hairspray juga menggunakan senyawa CFC, senyawa klorofluorokarbon yang juga merupakan gas rumah kaca.
Nah, dampak dari senyawa CFC ini ada dua. Yang pertama tadi, senyawa CFC merupakan gas rumah kaca, sehingga dia bisa mengabsorpsi radiasi matahari kemudian memancarkannya kembali. Lalu juga senyawa CFC ini bisa melubangi lapisan ozon. Lapisan ozon yang selama ini menjadi pelindung dari sinar matahari, terutama sinar UV atau ultraviolet. Kalau lubang, berarti sinar matahari dengan panjang gelombang yang ultraviolet itu bisa dengan bebas memancar sampai ke permukaan bumi. Oke? Yang ketiga adalah pembuangan sampah. Penguraian sampah organik oleh bakteri pembusuk berperan sebagai penyumbang gas rumah kaca, yaitu gas metana atau CH4. Nah, gas metana ini sekalipun emisinya nggak sebesar CO2, tetapi gas metana ini memiliki potensi pemanasan global 21 kali lebih besar daripada gas karbon dioksida atau CO2 dengan jumlah yang sama. Jadi emisi gas metana ini tidak bisa dikesampingkan dari pemanasan global juga, karena sekalipun jumlah emisinya nggak sebesar CO2, tapi dengan jumlah yang sama dia menyebabkan potensi pemanasan global 21 kali lipat lebih besar dibandingkan CO2 itu sendiri. Oke? Berikutnya penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan hutan mengurangi jumlah tanaman yang kita tahu dapat menyerap gas karbon dioksida atau CO2. Kita tahu tanaman hijau itu kan menyerap CO2, kemudian ditambah H2O menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan O2. Nah, itu kan merupakan proses fotosintesis. Kalau misalkan hutan ditebang, maka jumlah tanaman yang bisa menyerap CO2 itu akan semakin sedikit. Ya, sehingga kadar CO2 pada atmosfer itu akan semakin tinggi karena nggak ada yang menyerap CO2. Dan di sisi lain, pembakaran hutan justru menghasilkan gas CO2. Jadi sudah tanamannya nggak ada yang menyerap CO2, kemudian tanamannya dibakar justru menghasilkan gas CO2, sehingga double peningkatan gas CO2 yang ada pada atmosfer. Oke? Yang terakhir, pertanian dan peternakan. Pada pertanian, pembusukan anaerob dari tanah akan melepaskan gas metana atau CH4. Ini mirip seperti yang di sampah organik tadi ya. Jadi sayur-sayur atau tanaman yang busuk itu mengalami pembusukan anaerob oleh bakteri-bakteri yang ada pada tanah dan melepaskan gas metana atau CH4. CH4 kita tahu juga merupakan gas rumah kaca. Nah, lalu pada peternakan, gas metana juga dihasilkan melalui mulut ternak dan kotoran ternak, terutama sapi. Berikutnya, kesepakatan dunia dalam membahas pemanasan global. Diawali dari Konferensi Stockholm, ini merupakan pertemuan negara-negara dalam konferensi PBB pada tahun 1972 mulai membahas isu pemanasan global. Kemudian berkembang, di sini dibentuk suatu organisasi, yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Ini merupakan organisasi yang disebut juga dengan Dewan Iklim PBB yang didirikan pada tahun 1988. Anggotanya terdiri dari 195 anggota negara dan ribuan ilmuwan yang bertugas menganalisis perubahan iklim dan menyarankan tindakan penanggulangannya. Dengan adanya organisasi atau Dewan Iklim ini banyak diadakan pertemuan-pertemuan ya, dan di sini mulai menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Dan yang penting adalah Protokol Kyoto ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1997 yang merupakan persetujuan negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% dibandingkan tahun 1990. Oke? Kemudian dibentuk organisasi lainnya, yaitu Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. Organisasi ini diresmikan bulan Januari 2006 di Sydney, Australia, beranggotakan 6 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Lalu pada bulan Oktober 2007, Kanada masuk sebagai anggota yang ke-7. Bertugas membantu para pihak, termasuk pihak swasta, untuk mengatasi pemanasan global. Berikutnya, konferensi Copenhagen ini dilakukan pada tahun 2009, menghasilkan Copenhagen Accord untuk mempertegas bahwa dalam ranah politik ada sebuah upaya untuk membatasi karbon dan menanggapi perubahan iklim baik dalam jangka pendek maupun panjang. Lalu di sini yang terakhir ada yang namanya Kesepakatan Paris atau Paris Agreement, merupakan kesepakatan internasional sebagai komitmen bersama dunia untuk memerangi perubahan iklim. Nah, di sini kalau tadi pada Protokol Kyoto itu hanya berlaku untuk negara-negara industri.
Kalau kesepakatan Paris ini, seluruh negara berkomitmen, jadi tanpa terkecuali, nggak hanya negara industri. Jadi seluruh negara berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius, bahkan kalau bisa hingga mencapai 1,5 derajat Celcius saja. Oke? Berikutnya kita ke dampak pemanasan global. Yang pertama adalah hujan asam. Hujan asam merupakan hujan dengan pH kurang dari 5,7, jadi pH-nya asam ya, yang disebabkan oleh gas karbon dioksida atau CO2, gas nitrogen dioksida atau NO2, dan gas belerang dioksida atau SO2 yang bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat atau H2CO3, asam nitrat atau HNO3, dan asam sulfat atau H2SO4. Kalau untuk reaksinya, di sini saya sudah pernah bahas waktu di kimia di kelas 11 dulu ya. Jadi CO2 ditambah H2O jadinya H2CO3. NO2 ditambah H2O menjadi HNO3. SO2 ditambah H2O menjadi H2SO4. Makanya itu air hujan yang turun bercampur dengan gas-gas CO2, NO2, dan SO2 yang berada di udara akan menghasilkan asam. Sehingga yang turun bukan H2O tapi H2CO3, HNO3, dan H2SO4. Jadi bisa kalian bayangkan. Ya, pH-nya kurang dari 5,7. Oke, jadi hujan asam ini menyebabkan kerusakan hutan, kerusakan bangunan, dan kematian biota air karena pH-nya terlalu rendah. Berikutnya, perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi mempengaruhi pergerakan angin sehingga mempengaruhi perubahan musim dan iklim. Ya, kita tahu ya, gak usah jauh-jauh, di Indonesia saja harusnya kan misalkan musim kemarau itu April sampai Oktober, musim hujan itu Oktober sampai April. Karena perubahan iklim, terkadang pada saat harusnya musim kemarau malah hujan, dan pada saat musim hujan ternyata kemarau malah jadi kering. Ya, mengakibatkan perubahan iklim atau ketidakpastian iklim, ketidakpastian cuaca. Berikutnya, mencairnya es di kutub. Ini menyebabkan kenaikan permukaan air laut, bergesernya garis pantai, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau yang dataran rendah. Berikutnya, menurunnya produksi pertanian. Jadi musim yang tidak menentu itu tadi akan menurunkan produktivitas pertanian, ya menjadi gagal panen gitu ya. Lalu kekeringan juga menyebabkan tanah menjadi tidak produktif lagi, tidak bisa ditanami lagi, tidak bisa menghasilkan, tidak produktif. Berikutnya, menimbulkan banyak penyakit. Kenaikan suhu menyebabkan virus dan bakteri menjadi semakin aktif, juga membuat nyamuk sebagai penyebar penyakit bertahan hidup lebih lama. Kemudian lubangnya lapisan ozon, terutama karena gas CFC ya, mengakibatkan paparan radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang dapat menyebabkan kanker kulit. Yang terakhir, berkurangnya spesies flora dan fauna. Jadi hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi terhadap kenaikan suhu maupun perubahan iklim atau perubahan cuaca, dan juga yang kehilangan habitatnya akan terancam kepunahan. Berikutnya kita ke upaya penanggulangan pemanasan global. Di sini secara umum ada 6 ya. Yang pertama dengan penghematan energi, yang kedua penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, yang ketiga penanganan sampah, yang keempat pencegahan kerusakan hutan, yang kelima meminimalisasi penggunaan CFC atau freon, dan yang keenam uji emisi gas buang kendaraan dan pabrik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghematan energi. Jadi bisa dengan dua cara, mengurangi penggunaan BBM, yang kedua mengurangi penggunaan listrik. Mengurangi penggunaan BBM dilakukan dengan menggunakan alat transportasi umum, lalu berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh, dan membangun infrastruktur yang baik untuk mencegah kemacetan yang akan menyebabkan peningkatan efisiensi penggunaan BBM. Ya, jadi kemacetan itu menyebabkan BBM itu terbuang percuma. Terbuang percuma hanya mengakibatkan emisi gas CO2 yang sangat besar, gitu ya. Jadi di sini dengan mengurangi penggunaan BBM diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama gas CO2, ya, yang menyebabkan pemanasan global. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan listrik. Ini mematikan lampu atau peralatan listrik jika tidak digunakan, mengeringkan padi dan mengawetkan makanan dengan menjemur di bawah sinar matahari, dan mendesain rumah atau perkantoran yang ventilasi atau pencahayaannya baik untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan atau AC dan lampu. Dengan mengurangi penggunaan listrik, maka kita tahu di Indonesia terutama ya, pembangkit listrik itu masih dari sumber-sumber yang konvensional, masih dari bahan bakar fosil.
Kalau misalkan penggunaan listrik berkurang, maka penggunaan bahan bakar fosil itu juga berkurang. Sehingga emisi gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar tersebut juga akan berkurang. Ya, emisi gas CO2-nya berkurang dapat meminimalkan terjadinya pemanasan global. Yang kedua adalah penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Contohnya di sini energi air ya, menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Ini kan ramah lingkungan, nggak ada emisi gas buang CO2-nya itu ya. Kemudian energi matahari atau solar panel, solar cell gitu ya. Lalu energi angin, menggunakan kincir angin. Energi panas bumi, listrik dihasilkan dari panas bumi. Lalu energi laut, menggunakan pasang surut air laut atau gelombang air laut untuk menghasilkan energi. Dan yang terakhir, menggunakan energi nuklir. Ini juga relatif ramah lingkungan. Berikutnya adalah penanganan sampah. Jadi kita tahu, sampah itu berkontribusi terhadap pemanasan global. Karena pembusukan sampah, terutama sampah-sampah organik, itu dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana atau CH4. Oke, jadi penanganan sampah itu dapat dilakukan dengan 10 R. R yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Mengurangi apa? Ya mengurangi sampah. Contohnya misalkan kalau kita yang bisa kita lakukan itu jangan membeli makanan, sayur-sayuran atau buah-buahan yang berlebihan. Karena makanan, sayuran, buah-buahan itu cepat sekali busuk. Karena kalau misalkan kita nggak bisa menghabiskan makanan, sayuran atau buah-buahan itu terlanjur busuk, maka akan terbuang menjadi sampah. Oke? Berikutnya reuse, ini menggunakan kembali. Jadi sebisa mungkin jangan pakai barang-barang yang sekali buang. Beralihlah ke barang-barang yang bisa dipakai berkali-kali, digunakan kembali, reuse gitu ya, untuk mengurangi jumlah sampah. Kemudian recycle, ini mendaur ulang. Ini terutama untuk sampah-sampah plastik ya. Jadi plastik bisa didaur ulang untuk dipakai kembali. Yang keempat, replace atau mengganti. Jadi mengganti produk-produk yang berpotensi menjadi sampah. Misalkan yang awalnya pakai tas belanjaan yang tas kresek atau plastik, diganti dengan membawa tas sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Contohnya seperti itu. Berikutnya repair atau pemeliharaan. Ya, ini untuk barang apapun. Ya, harus dipelihara. Karena kalau misalkan barang itu nggak dipelihara, menjadi rusak akibatnya ya ujung-ujungnya menjadi sampah. Jadi repair juga termasuk tindakan untuk mengurangi jumlah sampah. Berikutnya composting, ini membuat kompos ya. Jadi sampah-sampah organik itu dipisahkan dari sampah yang anorganik. Kemudian sampah organik itu diolah dibuat kompos. Kompos itu kan pupuk ya, menjadi pupuk yang berguna. Nah, lalu di sini masih nyambung ya, replant atau menanam kembali. Jadi kompos tadi kan dijadikan sebagai pupuk, sehingga menyebabkan tanah menjadi subur, dan pada tanah yang sudah subur itu ditanami ulang. Ya, karena kita tahu tanaman itu dapat menyerap gas CO2 yang ada pada atmosfer. Ya, karena dia kan harus melakukan fotosintesis. Kalau gas CO2-nya diserap oleh tanaman, maka diharapkan dengan menanam banyak sekali pohon dapat mengurangi emisi gas CO2. Berikutnya refill, ini mengisi ulang. Contohnya gini, misalkan biasanya kalian kalau misalkan pergi kemana-mana, minumnya dari air botol yang sekali pakai buang itu ya, diganti pakai membawa botol minum sendiri yang bisa diisi ulang atau refill. Itu juga termasuk tindakan penanganan sampah atau mengurangi jumlah sampah. Jadi ini berkaitan dengan replace yang tadi. Mengganti produk-produk yang sekali pakai menjadi produk yang bisa dipakai berulang-ulang untuk mengurangi jumlah sampah. Era berikutnya refuse atau menolak membeli atau mengkonsumsi. Jadi misalkan kalian pergi ke toko itu menolak untuk pakai kantong plastik atau kantong belanjaan kresek itu karena kalian sudah membawa tas belanjaan sendiri. Dan yang terakhir adalah rethink atau memikirkan kembali. Ya, ini nyambung sama yang tadi. Kalau misalkan beli makanan, sayur-sayuran atau buah-buahan, harus dipikirkan kembali apakah kita sanggup untuk menghabiskannya. Karena kalau nggak sanggup menghabiskannya atau mengkonsumsinya, di mana sayur dan buah itu merupakan barang yang cepat sekali busuk, maka pada akhirnya juga akan menjadi sampah. Oke? Upaya penanggulangan pemanasan global lainnya yaitu dengan pencegahan kerusakan hutan, dengan penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut reboisasi, memberlakukan sistem tebang pilih, dan menegakkan hukum terhadap penebangan liar. Lalu, meminimalisasi penggunaan CFC atau freon. Jadi mengurangi penggunaan CFC atau freon ini digantikan dengan bahan pendingin lain yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir adalah uji emisi gas buang kendaraan dan pabrik.
berguna untuk meminimalkan gas-gas polutan yang keluar dari asap kendaraan atau asap pabrik. Ya, jadi asap kendaraan atau asap pabrik itu diuji emisi gas buangnya. Diharapkan dengan memberlakukan uji emisi gas buang ini, maka dapat meminimalkan atau mengurangi gas-gas polutan yang dapat dilepaskan oleh asap cerbong pabrik atau asap knalpot kendaraan itu ke udara. Sehingga pemanasan global diharapkan bisa dikendalikan. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.